Halo semuanya, kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang menarik, yaitu gimana sih ajaran Islam itu sebetulnya mendorong kita buat berpikir kritis dan bahkan cinta sama sains. Dan kita akan lihat ini semua dari sudut pandang yang unik, yaitu dari sebuah buku pelajaran anak SMA di Indonesia. Oke, kita mulai dari gagasan dasarnya ya. Nah, bagi jutaan siswa di luar sana, sekolah itu jadi tempat di mana dua hal ini, iman dan akal, diajarkan untuk jalan barengan, nggak terpisah. Yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana konsep ini dijabarkan. Nah, inti dari semua pembahasan kita ini ternyata ada di satu konsep kunci, ulil albab. Kalau mau disederhanain, ini tuh kayak sosok manusia pemikir yang ideal dalam Islam. Nah, konsep inilah yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, perintah untuk berpikir. Kedua, membaca tanda di alam. Ketiga, berpikir sebelum berbagi. Ini penting banget. Keempat, ilmu adalah kekuatan. Dan terakhir, pentingnya para ahli. Jadi kita akan lihat perjalanannya dari sebuah perintah Tuhan sampai jadi tanggung jawab kita semua. Yuk kita langsung masuk ke poin pertama, perintah untuk berpikir. Di sini, kita bakal lihat kalau kemampuan berpikir itu bukan cuma soal IQ tinggi loh, tapi ini dianggap sebagai sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan yang langsung dikasih oleh Tuhan. Nah, buku pelajaran ini ngasih contoh dari ayat ini yang menekankan gimana manusia itu dimuliakan dan dilebihkan. Pertanyaannya kenapa? Argumen utamanya adalah karena kita dikasih akal untuk berpikir. Inilah yang jadi pembeda utama kita dan yang ngasih kita tanggung jawab besar di bumi. Oke, jadi kita diperintahkan untuk berpikir. Terus mikirin apa dong? Nah, jawaban pertamanya sederhana banget. Lihat sekeliling kita. Amati alam semesta. Ayat ini nih ngajak kita secara gamblang buat ngamatin alam semesta. Langit, bumi, gonta-gantinya siang dan malam. Dan semua itu dilihat sebagai tanda-tanda atau petunjuk. Tapi petunjuk buat siapa? Ya buat mereka yang mau berpikir, sang ulil albab itu tadi. Nah, ini bagian yang keren banget. Di sini, pengamatan alam itu nyambung langsung sama pemikiran spiritual. Jadi, pas kita ngeliatin galaksi lewat teleskop, ngeliti struktur daun di bawah mikroskop, atau bahkan belajar cara kerja otak, itu semua bisa jadi cara kita buat merenungkan kebesaran Sang Pencipta. Keren kan? Sains dan spiritualitas jadi satu paket. Tapi, ada batasannya juga loh. Hadis ini seolah-olah ngasih kita pagar, ngingetin kita buat fokus mikirin ciptaannya, alam semesta yang bisa kita lihat, kita teliti, bukan malah coba-coba mikirin zat atau esensi Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena itu di luar jangkauan akal kita. Oke, dari alam semesta yang maha luas, sekarang kita pindah ke topik yang relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Informasi. Lebih tepatnya lagi gimana kita harus berpikir sebelum ngeklik tombol share di era digital ini. Gila ya. Peringatan ini umurnya udah ribuan tahun, tapi rasanya kayak lagi ngomongin zaman hoax sekarang ini. Cukuplah seseorang disebut pendusta apabila ia menyampaikan semua yang didengarnya. Ini tamparan keras banget buat kita semua tentang bahayanya asal share. Jadi, di sini kita kayak dikasih dua jalan. Jalan pertama, jadi penyebar info pasif, yang apa aja dapat langsung diterusin. Jalan kedua, jadi pemverifikasi aktif. Nah, dalam Islam, proses verifikasi aktif ini punya nama kerennya sendiri, yaitu tabayun. Dan ternyata konsep kuno tabayun ini bisa banget kita pakai jadi semacam toolkit literasi digital modern. Cuma 4 langkah praktis. Pertama, terima informasinya. Kedua, tahan dulu, jangan langsung di-share, pertanyakan dulu. Ketiga, cek sumbernya, verifikasi. Dan terakhir, baru deh bagikan kalau emang benar dan ada manfaatnya. Dan ini bukan lagi cuma soal etika atau sopan santun di media sosial ya. Ini udah masuk ke ranah tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Ayat ini ngingetin kita kalau apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang hati kita proses, semua yang kita konsumsi dan sebarkan, itu bakal dimintai pertanggungjawabannya. Lanjut, sekarang kita bakal lihat gimana pencarian ilmu itu dianggap bukan cuma sekedar kebiasaan yang baik, tapi benar-benar jadi sumber kekuatan. Terutama dalam sains dan teknologi. Nah, buku ini nggak main-main loh, sampai ngebahas pertanyaan yang modern banget kayak gini. Emangnya Islam itu anti sama tujuan-tujuan ilmiah yang ambisius, kayak misalnya pergi keluar angkasa? Jawabannya ternyata dicari langsung dari Al-Quran. Dan jawabannya ada di sini, di ayat yang seolah-olah ngasih kita tantangan besar. Hei manusia dan jin, kalau kalian sanggup menembus langit dan bumi, ya silakan aja tembus.
Tapi ada syaratnya. Kalian gak akan bisa melakukannya kecuali dengan sultan atau kekuatan. Dan disinilah interpretasi kuncinya. Ternyata, kekuatan atau sultan yang dimaksud itu bukan kekuatan otot atau senjata, tapi kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi alias iptek. Jadi, ayat ini malah jadi semacam lampu hijau buat inovasi, buat bikin roket, buat menjelajah angkasa. Keren banget kan? Oke, poin terakhir. Kalau ilmu itu sepenting itu, terus apa yang terjadi kalau sebuah masyarakat mulai kehilangan orang-orang pintarnya, para ahlinya? Seberapa bahaya sih kebodohan itu? Hadis ini ngejelasin mekanisme hilangnya ilmu dari sebuah masyarakat dengan cara yang cukup bikin merinding. Jadi ilmu itu nggak dicabut begitu aja, tapi dicabut dengan cara mewafatkan para ulama atau para ahli. Dan ini ternyata bisa memicu efek domino yang bahaya banget. Saat para ahli udah nggak ada, masyarakat mulai nunjuk pemimpin yang, ya, kurang ilmunya. Nah, para pemimpin ini, waktu dimintai pendapat, mereka ngasih keputusan tanpa dasar ilmu. Hasilnya, mereka sendiri tersesat dan yang lebih parah, mereka nyesatin banyak orang lain. Jadi kesimpulan besarnya adalah menuntut ilmu itu bukan lagi cuma soal biar kita pintar sendirian. Ini udah jadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kolektif untuk melindungi masyarakat dari kesesatan. Ini cara kita buat jaga komunitas kita bareng-bareng. Nah, apa yang kita lihat bareng-bareng hari ini adalah sebuah kerangka berpikir yang kuat dari ajaran Islam tentang betapa pentingnya akal. Dan ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di tengah zaman yang serba bising dan penuh informasi simpang siur ini, gimana caranya kita bisa jadi suara yang bijaksana, suara yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia?